Panganjali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Matematika Informatika dari kelas D akan mempresentasikan suatu materi yaitu penerapan metode scan dalam pencarian akar kompresi file PDF. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Ananda Krista Pradita dengan nomor NIM 3 digit terakhir 066. Perkenalkan, nama saya Imade Aryandika Putra dengan 3 digit NIM akhir 073. Lalu perkenalkan, nama saya Tegar Bagus Rosowinarno dengan 3 digit NIM akhir 080. Baik, sekarang kami akan memulai presentasinya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memulai presentasi dari kelompok kami dengan judul penerapan metode numerik scan untuk pencarian akar dalam kompresi data file PDF. File PDF sendiri sering digunakan untuk dokumen, laporan, dan publikasi akademik. Kompresi data menjadi krusial untuk menghemat ruang penyimpanan dan mempercepat transmisi. Namun, metode konvensional seperti Huffman atau LZW seringkali kurang optimal pada data PDF yang kompleks dengan elemen seperti teks, gambar, dan juga vektor. Kelemahan dari metode konvensional tersebut dapat dengan mudah diatasi jika menggunakan metode numerik. Metode numerik sendiri adalah kumpulan teknik matematika yang digunakan untuk mencari solusi pendekatan atau aproksimasi dari masalah-masalah matematis yang sulit atau tidak bisa diselesaikan secara eksak atau analitik. Dalam kasus kompresi file PDF sendiri, terdapat satu metode numerik yang sangat cocok untuk digunakan, yaitu metode scan. Metode scan sebagai teknik numerik iteratif untuk mencari akar persamaan non-linear dapat diterapkan dalam optimalisasi parameter kompresi seperti menentukan threshold lossy, compression, atau rasio pengurangan noise melalui pemecahan fungsi objektif non-linear, sehingga meningkatkan efisiensi tanpa kehilangan kualitas yang signifikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Lalu saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Terdapat 3 aspek dalam rumusan masalah kali ini. Yang pertama ialah konsep dasar dari metode scan dalam mencari akar dalam kompresi data file PDF. Lalu kita beranjak menuju konsep penerapan dari metode scan untuk mencari akar dalam proses kompresi data file PDF. Lalu yang terakhir ialah pengaplikasiannya atau case problem dari metode scan dalam mencari akar dalam kompresi data file PDF. Baik, saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yakni konsep dasar dari metode scan dalam mencari akar dalam kompresi data file PDF. Terdapat 3 aspek utama pada kali ini, yakni konsep penyusun dari metode scan, lalu konsep dasar dari metode scan, lalu yang terakhir ialah rumus dasar dari metode scan. Lanjut kita menuju konsep penyusun dari metode scan. Pada konsep penyusun yang pertama ialah persamaan nonlinear yang merupakan persamaan fungsi X sama dengan 0 di mana hubungan antara input dan output ini tidak proporsional atau tidak lurus sehingga menjadi sulit jika diselesaikan secara analitik. Serta pada bagian ini menjadi bagian yang cukup vital dalam dasar masalah pada metode scan. Rumusnya yakni fungsi X sama dengan 0 dengan komponennya F ini bisa merupa fungsi, nama fungsi, misalnya ukuran file, error, dan lain sebagainya. Lalu X ini variabel bebas. Pada konteks penerapan konsep dari metode scan ini, kita biasanya diganti dengan theta, yaitu parameter kompresi. Lalu sama dengan 0 ini yang menyatakan akar persamaan, yaitu titik ketika nilai fungsi tepat 0. Lanjut kita menuju konsep penyusun berikutnya, yakni aproksimasi selisih terbagi atau finite difference, yang berfungsi sebagai pengganti turunan dan juga merupakan jantung dari metode scan dengan menggunakan 2 titik diskrit. Yakni rumusnya sebagai berikut. Rumus turunan fungsi ini mendekati dengan fungsi dari iterasi saat ini dikurangi dengan fungsi iterasi sebelumnya dibagi dengan iterasi saat ini dikurangi dengan iterasi sebelumnya. Lalu contoh soalnya ialah sebagai berikut. Fungsi iterasi maksud saya ialah iterasi sebelumnya ya bernilai 0,2 sehingga fungsi dari 0,2 ialah 0,117.
Lalu iterasi saat ini ialah 0,5, sehingga fungsi dari 0,5 atau iterasi sekarang ialah minus 0,387. Maka lalu dimasukkanlah ke dalam rumus yang telah saya jelaskan sebelumnya, sehingga didapatkan hasil senilai minus 1,68. Yang ini nilai minus 1,68 ini kita pakai sebagai aproksimasi turunan tanpa menghitung turunan secara analitik. Baik, konsep penyusunan yang ketiga ialah rumus dari garis sekan untuk mencari akar yang baru. Di bawah ini merupakan rumus iterasi dari metode sekan itu sendiri. Dengan komponen yakni iterasi yang diinginkan atau iterasi selanjutnya ialah iterasi saat ini dikurangi dengan fungsi dari iterasi saat ini dikali dengan iterasi saat ini dikurangin iterasi sebelumnya, lalu dibagi dengan fungsi iterasi saat ini, lalu dikurangi dari fungsi dari iterasi sebelumnya. Melanjutkan contoh yang di atas, jika fungsi 0.2 dari nilai 0.2 ialah 0.117 dan fungsi dari 0.5 ialah minus 0.387, maka dan titik potong X atau sama dengan theta 2 ialah 0.270, artinya iterasi sebelumnya ialah 0.2, lalu iterasi saat ini ialah 0.5. Setelah dimasukkan ke rumus yang telah dijelaskan ini, maka menghasilkan nilai yang mendekati 0.270. Ini adalah nilai akar perkiraan baru untuk memulai proses iterasi-iterasi selanjutnya hingga konvergen. Lalu yang keempat ialah ada konvergensi superlinear, yakni merupakan kecepatan pendekatan akar atau golden ratio yang lebih cepat dari linear akan tetapi lebih lambat dari kuadratik. Serta bagian pada aspek ini berperan untuk efisiensi komputasi agar konvergen lebih cepat untuk aplikasi real time. Berikut rumusnya dengan komponen E dari N sama dengan X dari X En sama dengan Xn dikurang X ini bermaksud sebagai galat atau error pada iterasi ke N, yaitu selisih antara tebakan benar dan akar sesungguhnya dari nilai X itu sendiri. Dan mutlak En ini sama dengan besar error atau tanpa tanda minus karena bernilai mutlak. Lalu C-nya ini merupakan konstanta positif yang tergantung dengan bentuk fungsinya seperti apa dalam pengaplikasiannya. Lalu pangkat 1.618 ini merupakan kira-kira dari bilangan emas atau golden ratio yang menunjukkan bahwa orde konvergensi sekannya ini superlinear. Lanjut menuju yang kelima, yakni fungsi bijektif optimasi atau trade-off yang bertujuan untuk menggabungkan cost atau ukuran file dan distortion yaitu kualitas, yang bertujuan sebagai jembatan pada pengaplikasian matematika informatika dalam metode sekan ini untuk multi-objective optimization, yang dirumuskan sebagai fungsi dari theta sama dengan C dikali theta ditambah lambda dikali D dikali theta, dengan komponen theta ini sebagai parameter kompresi yang akan dicari, misalnya tingkat kualitas gambar, dan C dikali theta ini cost yang berarti ukurannya, misalnya dapat berupa rasio ukuran, yakni S kompres yaitu yang bakal dikompresi dalam kurung theta, serta yang di bawahnya ialah untuk ukuran file originalnya. Lalu D dikali theta ini merupakan distortion atau kerusakan kualitasnya, misalnya fungsi dari PSNR atau satuan dari kualitas gambar ini ngeblur, blur atau error text dan lain sebagainya. Dan lambda ini merupakan bobot atau Lagrange multiplier yang bertujuan untuk mengatur seberapa besar pengaruh distorsi dibandingkan ukuran. Lalu fungsi theta ialah merupakan fungsi gabungan dari akar fungsi theta sama dengan 0 yang dipakai sebagai kondisi seimbang atau kompromi terbalik dari ukuran versus kualitas. Lalu yang keenam ialah kriteria konvergensi numerik dengan melakukan pemberhentian terhadap iterasi dengan batas tertentu yang juga berperan sebagai akurasi dari komputasi yang praktis. Untuk rumusnya ialah mutlak dari nilai iterasi saat ini dikurangi dengan iterasi sebelumnya, namanya kurang dari batas yang telah ditentukan. Atau fungsi dari iterasi saat ini
itu harus kurang dari batas yang telah ditentukan dengan komponennya. Theta n ini merupakan nilai parameternya, dan theta n plus 1 ini nilai iterasi pada berikutnya. Dan mutlak theta n plus 1 dikurangi theta n ini perubahan antar iterasinya. Dan mutlak dari fungsi theta n plus 1 ialah seberapa dekat nilai fungsinya ke 0 atau seberapa dekat ke akar yang ditujukan. Serta 10 pangkat min 6 ini merupakan toleransi atau batas toleransi dalam iterasi yang bertujuan untuk menjadi patokan agar hasilnya itu konvergen. Nah, sebagai berikut, sehingga jika perubahan theta sudah sangat kecil atau fungsi sudah hampir 0, maka iterasi dihentikan karena sudah dianggap konvergen. Untuk contoh soalnya, ialah sebagai berikut. Jika fungsi dari 0.2556 mutlak ini menghasilkan sebenarnya 0.002 yang dimana lebih kecil dari 0.001, sehingga proses iterasi itu berhenti karena hasilnya sudah konvergen atau stabil. Lanjut menuju konsep penyusunan terakhir, yakni bracket awal dan domain pembatasan. Dengan melakukan pemilihan dari theta 0, theta 1 dengan fungsi theta 0 dan fungsi theta 1, terus kurang dari 0 yang bermaksud sebagai tanda perlawanan yang bertujuan untuk menjamin konvergensi serta bertujuan untuk menghindari divergensi pada fungsi multimodal, yakni fungsi multimodal ini mempunyai banyak puncak atau lembah lokal sehingga metode sekannya ini bisa terjebak dan iterasinya ini malah semakin menjauh dari akar optimal atau divergensi jika bracket awalnya salah. Contohnya, theta 0-nya itu di sini theta 0 sama dengan 0.2 dengan fungsinya lebih dari 0, dan theta 1-nya ini adalah sama dengan 0.5 yaitu fungsinya kurang dari 0. Maka bracket dan domain pembatasnya ialah valid. Oke, konsep dasar dari metode secant merupakan salah satu metode numerik untuk mencari akar persamaan nonlinear, yaitu mencari nilai x sedemikian sehingga fungsi x sama dengan 0. Metode ini termasuk dalam kategori metode iteratif, yang artinya kita memulai dari tebakan awal lalu memperbaikinya secara bertahap sampai hasilnya cukup akurat atau konvergen. Lalu, ide utama dari konsep metode secant ialah kita tidak perlu menghitung turunan, seperti metode-metode sebelumnya yang telah dijelaskan. Lalu kita hanya perlu dua titik awal, yakni titik x0 dan x1, lalu menghubungkan keduanya dengan garis lurus atau garis secant. Lalu kita mencari titik potong garis secant dengan sumbu min x yang digunakan sebagai tebakan baru untuk x2. Proses ini diulangi dengan menggunakan x1 dan x2 untuk mencari x3 dan seterusnya sampai hasilnya stabil atau konvergen. Baik, Lalu kita kemudian beranjak kepada rumus dasar dari metode secant ini. Di bawah ini merupakan rumus iterasi pada metode secant. Yang di bawahnya terdapat langkah-langkah terkait, yakni yang pertama ialah memilih dua nilai titik awal, yakni x0 dan x1. Sebaiknya sedekat mungkin dengan nilai akar yang akan dicari. Lalu yang kedua ialah menghitung fungsi dari x0 dan fungsi dari x1. Lalu kita menggunakan rumus iterasi di atas untuk mendapatkan nilai x2. Lalu kita Oke, kita beranjak kepada rumus dasar dari metode secant. Di bawah ini merupakan rumus iterasi yang digunakan dalam penerapan. Kita beranjak kepada rumus dasar metode secant. Di bawah ini merupakan rumus iterasi pada metode secant, yang di bawahnya terdapat beberapa langkah-langkah sederhana. Yang pertama ialah kita memilih dua nilai awal, yakni x0 dan x1. Sebaiknya sedekat mungkin dengan nilai akar yang akan kita cari. Lalu yang kedua, kita menghitung nilai fungsi dari x0 dan fungsi dari x1. Lalu setelah mendapatkan kedua nilai fungsi tersebut, kita menggunakan rumus iterasi di atas untuk mendapatkan nilai x2. Lalu kita menghitung nilai fungsi dari x2. Lalu kita memeriksa kembali apakah sudah cukup akurat, misalnya perubahan dari x-nya sangat kecil atau fungsi x-nya ini mendekati 0. Jika belum, maka kita ulangi lagi dengan beberapa langkah
langkah perulangan terkait dengan memasangkan nilai X1 dan X2 untuk mencari X3 dan seterusnya. Lalu bagaimana terkait kriteria berhentinya atau pemberhentian dari iterasi ini? Yakni dengan mutlak dari iterasi saat ini dikurangi dengan iterasi sebelumnya. Harus kurang dari epsilon. Epsilon ini batas untuk kriteria berhenti iterasi. Untuk pada kali ini nilai epsilonnya ialah 10 pangkat minus 6. Serta jumlah iterasinya ini harus mencapai batas maksimal yang telah ditentukan. Pada kali ini batas maksimalnya ialah 30 kali. Oke, kita langsung saja menuju contoh penerapannya, yakni mencari akar dari persamaan berikut. Fungsi X sama dengan X kuadrat dari minus 2. Tujuannya ialah kita mencari dari nilai X, yakni plus minus akar 2. Akan tetapi dengan menggunakan metode secant. Yang pertama kita memilih nilai awal, yakni X0 dan X1. X0 ini 1.0 dan X1 ini 2.0. Lalu kita menghitung nilai fungsi dari X0 dan fungsi dari X1, sehingga untuk fungsi dari X0 didapatkan minus 1 dan fungsi dari X1 didapatkan 2. Lalu ketika kita sudah mendapat kedua nilai fungsi tersebut, kita dapat mencari X2 dengan menggunakan rumus iterasi berikut. Ya, untuk mendapatkan X2, yakni iterasi saat ini yaitu 1 dikurangin fungsi dari iterasi 1 dikali dengan iterasi 1 dikurang dengan iterasi sebelumnya, yakni iterasi 0, lalu dibagi dengan fungsi dari iterasi 1, lalu dikurang dengan fungsi dari iterasi 0 atau sebelumnya. Sehingga didapatkan nilai X2 yakni mendekati 1,3 sekian. Lalu kita menghitung nilai dari fungsi X2. Nilai dari fungsi X2-nya ialah mendekati minus 0,22 sekian. Dikarenakan nilai 1,3 ini masih jauh dari angka pendekatan dari plus minus akar 2, makanya dilakukan iterasi tambahan dengan pola yang sama sehingga mendapatkan nilai yang mendekati 1,4. Dikarenakan nilai ini sudah dekat dengan nilai yang mendekati dari plus minus akar 2 itu sendiri, yakni 1,4 sekian, maka iterasinya berhenti pada iterasi untuk mencari nilai X3. Serta fungsi dari X3 ini didapat dengan nilai mendekati negatif 0,04. Untuk konsep penerapannya dari metode secant akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep penerapan dari metode secant, yang dimana ini bertujuan untuk mencari akar dalam proses kompresi data file PDF. Pada bagian ini, kita akan fokus pada bagaimana metode secant digunakan secara nyata untuk menyelesaikan permasalahan kompresi PDF. Secara umum, terdapat 3 tahap utama dalam penerapannya, yaitu yang pertama, analisis masalah dan perancangan fungsi objektif. Yang kedua, implementasi metode secant. Dan yang ketiga, integrasi dengan sistem kompresi PDF. Nah, tahapan ini dirancang agar metode secant tidak hanya berhenti sebagai konsep numerik, tetapi benar-benar berfungsi sebagai alat optimasi. Selanjutnya, materi yang pertama yaitu analisis masalah dan perancangan fungsi objektif. Nah, tahapan pertama ini dimulai dengan mengidentifikasi elemen-elemen penyusun file PDF. File PDF tidak bersifat homogen, melainkan terdiri dari beberapa elemen utama, yaitu teks, gambar, dan grafik vektor, di mana masing-masing memiliki karakteristik kompresi yang berbeda. Teks umumnya dikompresi secara lossless sehingga tidak boleh kehilangan informasi. Gambar dapat dikompresi secara lossy, misalnya menggunakan JPEG
karena masih dapat ditoleransi selama kualitas tetap baik. Yang terakhir yaitu grafik vektor. Dapat dikompresi dengan mengurai kompleksitas atau resolusinya. Nah, perbedaan karakteristik inilah yang menyebabkan pemilihan parameter kompresi sangat krusial. Setelah elemen PDF diidentifikasi, lantas selanjutnya adalah pemilihan parameter kompresi. Dalam penelitian ini, parameter theta dipilih sebagai variabel yang mengontrol tingkat kompresi. Sebagai contoh, untuk gambar, parameter theta dapat merepresentasikan tingkat kuantisasi atau faktor pengaburan. Untuk grafik vektor, theta dapat merepresentasikan tingkat simplifikasi atau resolusi. Nilai theta inilah yang nantinya akan dioptimalkan sehingga menghasilkan ukuran file yang kecil namun kualitas tetap terjaga. Tahapan ini sangat penting karena theta menjadi variabel utama dalam fungsi objektif yang akan diselesaikan menggunakan metode secant. Nah, selanjutnya yaitu merancang fungsi objektif. Fungsi objektif dirumuskan sebagai f theta sama dengan S kompres theta per S original ditambah lambda dikali d theta, yang dimana S kompres adalah ukuran file hasil kompresi dengan parameter theta. S original adalah ukuran file asli, dan d theta adalah ukuran distorsi atau penurunan kualitas. Dan lambda merupakan faktor bobot yang menyeimbangkan antara ukuran file dan kualitas. Tujuan dari fungsi ini adalah mencari nilai theta yang membuat fungsi mendekati 0, yang berarti kondisi kompresi optimal telah tercapai. Nah, baik, selanjutnya implementasi metode secant. Tahapan ini akan dimulai melalui proses memilih dua nilai awal, yaitu theta 0 dan theta 1, yang membentuk interval yang mengandung akar. Kemudian untuk setiap theta akan dilakukan kompresi file, dihitung ukuran file, hasil kompresi dan kualitasnya, lalu dievaluasi hingga fungsi EF theta. Nilai theta baru akan dihitung menggunakan rumus metode secant, dan proses ini akan diulang hingga perubahan nilai theta sangat kecil atau jumlah iterasi mencapai maksimum. Dengan pendekatan ini, metode secant mampu menemukan parameter kompresi optimal secara efisien tanpa memerlukan turunan fungsi. Baik, selanjutnya mengenai integrasi dengan sistem kompresi PDF. Pada tahapan ini, file PDF dibuka menggunakan library seperti Pupler atau Paimu PDF. Library ini memungkinkan sistem untuk memisahkan elemen-elemen penyusun PDF, yaitu teks, gambar, dan grafik vektor. Setelah elemen PDF diekstrak, tahap berikutnya adalah melakukan kompresi secara terpisah untuk setiap elemen, yang dimana teks dikompresi menggunakan metode lossless seperti zlib karena teks tidak boleh kehilangan informasi. Yang kedua yaitu gambar dikompresi menggunakan metode Lucy seperti JPEG dengan parameter theta yang telah dioptimalkan menggunakan metode secant. Selanjutnya, grafik vektor dikompresi dengan cara menyederhanakan kompleksitas atau menurunkan resolusi tanpa merubah struktur utama objek. Dengan pendekatan ini, setiap elemen diperlakukan secara optimal sesuai sifat datanya. Nah, tahapan terakhir adalah rekonstruksi file PDF. Semua elemen yang telah dikompresi kemudian digabungkan kembali menjadi satu file PDF. Hasil akhirnya adalah file PDF yang ukurannya lebih kecil, namun tetap mempertahankan kualitas visual dan informasi sesuai standar yang ditetapkan. Dengan demikian, integrasi ini menunjukkan bahwa metode secant tidak hanya berperan dalam perhitungan numerik, tetapi juga efektif dalam sistem kompresi PDF secara end-to-end. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Lalu kita akan beranjak kepada yang terakhir, yakni pengaplikasian atau case problem dari metode secant dalam pencarian akar untuk kompresi data file PDF. Terdapat dua aspek utama, yakni contoh permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian. Untuk contoh permasalahan sendiri ialah sebuah perpustakaan digital dari sebuah universitas memiliki file PDF laporan penelitian mahasiswa dengan spesifikasi sebagai berikut. Dengan ukuran file aslinya ialah 20 MB, dengan komposisi filenya 30% teks, 50% gambar, dan 20% grafik vektor. Terus target dari kompresi ini ialah mengurangi ukuran file menjadi minimal 40% lebih kecil tanpa menurunkan kualitas gambar di bawah PSNR 30 desibel atau standar kualitas baik dalam gambar. Lalu apa saja masalah yang dihadapi ialah metode kompresi standar ini dengan parameter tetap akan menghasilkan dua jenis parameter utama, yakni parameter rendah dengan ukuran 18 MB, yakni hanya menghemat 10% akan tetapi menghasilkan kualitas gambar yang sangat baik. Lalu dengan parameter tinggi, yakni akan menghasilkan hasil kompresi senilai 10 MB atau lebih hemat 50%, akan tetapi menghasilkan kualitas gambar yang sangat buruk, yakni dengan kurang dari 25 desibel. Lalu untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh permasalahannya. Bisa kita lihat pada bagian permodelan matematis di definisi parameter. Nah, misalkan theta adalah parameter kompresi atau bisa dibilang quantization factor dengan rentang theta lebih dari 0 dan theta kurang dari 1, di mana theta mendekati 0 itu berarti kompresinya lemah dan ukurannya akan besar, begitupun juga kualitasnya akan tinggi. Namun, jika theta mendekati 1, kompresinya akan kuat, sehingga bisa mengakibatkan ukurannya menjadi kecil dan kualitasnya menjadi rendah. Nah, model ukuran file terkompresi berdasarkan eksperimen awal, ukuran file hasil kompresi dapat dimodelkan sebagai S theta sama dengan S0 dikali E pangkat min 2 theta, yang dimana S0 sama dengan 20 MB adalah ukuran file asli. Nah, model kualitas gambar atau PSNR ini, kualitas gambar akan dalam dB dapat dimodelkan sebagai Q theta sama dengan 40 dikurangi 50 theta kuadrat, di mana 40 dB adalah kualitas maksimal, yaitu tanpa kompresi. Nah, pada fungsi objektif, kita ingin mencari theta optimal yang memenuhi ukuran filenya itu harus kurang dari sama dengan 12 MB atau bisa dibilang hemat 40%, dan kualitas PSNR-nya harus lebih dari sama dengan 30 dB. Dan yang terakhir yaitu fungsi objektifnya dapat dirumuskan sebagai F theta sama dengan S theta per 12 dikurangi 1, yang dimana itu akan menjadi 20 E pangkat min 2 theta per 12 min 1. Nah, kita akan mencari F theta sama dengan 0, yang berarti S theta sama dengan 12 MB, yang merupakan target ukurannya. Selanjutnya, yaitu saya akan membahas mengenai langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, yang dimana penyelesaian ini akan menggunakan metode secant. Pertama-tama, kita akan pilih dua nilai awal berdasarkan bracket yang masuk akal. Di mana yang pertama yaitu kita akan memilih theta 0 sama dengan 0,2, yang dimana itu berarti kompresinya akan ringan, dan theta 1 sama dengan 0,5 merupakan kompresinya sedang. Selanjutnya, kita akan melakukan iterasi, yang dimana kita akan mulai dari iterasi pertama. Kita akan menghitung F theta 0 dan F theta 1,
Bisa kita lihat di sana 0,2 itu F theta 0 dan F 0,5 itu theta 1, yang dimana theta 0 akan menghasilkan 0,1172 dan theta 1 akan menghasilkan negatif 0,3868. Nah, di sini bisa kita lihat jika positif berarti kompresinya ringan karena dia itu lebih mendekati 0. Sedangkan jika kompresinya sedang, dia itu akan sedikit lebih jauh dari 0. Nah, selanjutnya pada iterasi pertama nantinya kita akan menghitung theta 2 menggunakan rumus secant, yang dimana kita akan memasukkan hasil dari theta 1 dan theta 0-nya. Tinggal kita masukkan, nanti kita operasikan seperti rumus yang ada pada gambar. Nantinya theta 2 akan menghasilkan 0,2698. Yang dimana ini itu masih jauh dari 0 atau galatnya masih lumayan tinggi walaupun bisa dibilang rendah. Selanjutnya kita akan melakukan iterasi kedua agar galatnya itu lebih rendah lagi. Nah, bisa kita lihat pada hitungan F theta 2 akan menghasilkan negatif 0,0282, yang dimana ini galatnya sudah lumayan kecil ya. Selanjutnya nanti kita akan menghitung theta 3, yang dimana theta 2 dan theta 1 akan kita masukkan pada rumus yang seperti tertera pada gambar. Nanti theta 3-nya akan menghasilkan 0,2517. Selanjutnya, kita akan menghitung iterasi ketiga, yang dimana hitung F theta 3 yaitu nantinya akan menghasilkan 0,0078. Di sini bisa dibilang galatnya sudah sangat kecil. Dan untuk penjelasan selanjutnya mengenai iterasi keempat akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai langkah-langkah penyelesaian. Di sini kita akan menghitung hasil dari theta 4 dengan cara theta 3 dikurangi fungsi objektif dari theta 3 dikali theta 3 dikurangi theta 2 per fungsi objektif dari theta 3 dikurangi fungsi objektif dari theta 2. Di sini kita akan memasukkan nomor-nomornya, yaitu theta 3 merupakan 0,2517 dikurangi fungsi objektif dari theta 3 yaitu 0,0078 dikali theta 3 sendiri yaitu 0,2517 dikurangi theta 2 yaitu 0,2698 dibagi 0,078 yang merupakan fungsi objektif dari theta 3 dikurangi fungsi objektif dari theta 2 yaitu minus 0,0282. Hasil akhirnya yaitu adalah 0,2517 dikurangi 0,0078 dikali minus 0,0181 dibagi 0,0360. Hasil akhirnya yaitu 0,2517 ditambah 0,039 sama dengan 0,2556. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke iterasi keempat, yaitu menghitung fungsi objektif dari theta keempat. Di sini kita akan menghasilkan nilai dari theta 4, yaitu 0,2556 di rumusnya, yaitu 20 dikali Euler pangkat minus 2 dikali theta keempat, yaitu 0,2556, dan seterusnya semuanya akan dibagi 12 lalu dikurangi 1. Di sini hasil dari Euler pangkat minus 2 dikali 0,2556 akan menghasilkan bilangan Euler pangkat minus 0,5112 yang akan menjadi 0,599. Di sini 20 dikali 0,5999 akan menjadi 11,998
dibagi 12 dikurangi 1 yang akan menghasilkan hasil akhir minus 0,0002. Nah, di sini karena hasil mutlak dari fungsi objektif theta 4 lebih kecil daripada 0,001 yakni 0,0002, maka iterasi akan dihentikan. Nah, di sini untuk hasil kompresinya, ukuran file terkompresi sama dengan 20 dikali bilangan Euler pangkat minus 2 dikali 0,2556. Nah, yang hasilnya adalah 11,998 yang bisa kita bulatkan menjadi 12 MB. Untuk kualitas gambar yaitu 40 dikurangi 50 dikali 0,2556 pangkat 2 yang akan menghasilkan 36,73 desibel. Untuk rasio kompresi yaitu 12/20 dikali 100% yaitu 60% dari ukuran asli. Sehingga penghematan ruangnya akan menjadi 100% dikurangi 60% yaitu 40%. Jumlah iterasi yang digunakan adalah 4 iterasi yang dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode scan ini sangat efisien. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian kesimpulan. Metode scan merupakan pendekatan numerik yang efisien tanpa memerlukan turunan eksplisit. Metode ini memanfaatkan aproksimasi garis scan untuk konvergensi cepat terhadap akar fungsi non-linear, yang dalam konteks kompresi PDF berfungsi sebagai alat optimasi untuk menyeimbangkan ukuran file dan kualitas dokumen. Metode ini terbukti mampu memecahkan fungsi objektif f-theta sama dengan 0 yang mengintegrasikan parameter kompresi sehingga menghasilkan efisiensi yang lebih baik dibandingkan pendekatan konvensional yang seringkali menghasilkan trade-off tidak optimal antara ukuran dan kualitas. Studi kasus pada perpustakaan digital universitas menunjukkan pencapaian parameter optimal theta bintang sama dengan 0,2556 hanya dalam 4 iterasi dengan toleransi 10⁻⁻³ yang mengurangi ukuran file dari 20 MB menjadi 12 MB, yaitu penghematannya sebesar 40%, sambil mempertahankan PSNR 36,73 desibel di atas standar minimum 30 desibel. Secara keseluruhan, metode scan membuktikan diri sebagai solusi inovatif yang mengintegrasikan teori numerik dengan kebutuhan praktis pengolahan data digital, khususnya dalam kompresi file PDF heterogen. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami meminta maaf apabila ada salah kata atau tindakan dan akan kami akhiri dengan terima kasih dan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Dadah.